Halo sahabat bonsai, semoga selalu sehat dan tentunya tambah semangat untuk merawat bonsainya ya. Video kali ini saya akan melanjutkan proses penggabungan ya. Bahan bonsai ini milik Tuari ya. Nanti ini akan kami tambah dengan cangkokan ataupun stekan ya. Banyak sekali masih longgar seperti sini, masih longgar semua. Jadi ini untuk mempercepat terbentuk bodinya perlu ditambah lagi ya. Mumpung ada beberapa cangkokan, akan saya tambah lagi. Ayo disimak. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa hasil stek dan juga hasil cangkok yang sudah ditanam agak lama teman-teman. Kemudian tinggal bersihkan ya cabang-cabang yang cabang-cabang yang kecilnya. Yang disisakan cuma batang utamanya saja nanti untuk permudah proses penempelannya nanti. Teman-teman juga bisa pakai yang baru turun cakok, itu juga nggak apa-apa untuk kimang. Walaupun teman-teman mau pakai yang baru stek juga bisa, tapi untuk persentase hidupnya pasti lebih sedikit dari yang sudah dicangkok ataupun yang sudah hidup seperti ini ya teman-teman. Untuk pemangkasan cabang ini, selain untuk mempermudah kita dalam proses penambahan ya, nanti pas saat ditempel itu juga untuk mempersedikit penguapan pohonnya ya. Artinya biasanya semakin banyak daun yang ada di pohon, penguapannya akan lebih banyak ya untuk pohon yang baru-baru ditanam seperti ini. Karena ini kami hanya langsung kena sinar matahari ya, bagusnya daunnya dibuang lah sekitar 60-70%. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk pemangkasan cabang-cabangnya sekitar 40-50 sentian saja lah. Di atas itu disisakan ya. Karena kalau kimang dibuang daunnya total juga nggak bagus teman-teman, mungkin akan terjadi kematian juga. Kemudian setelah cabang-cabang dibersihkan, teman-teman tinggal tempel-tempelkan saja ya ke bagian-bagian yang tadi agak longgar ya, yang perlu ditambah. Untuk penempelannya gampang ya, tinggal tempel-tempel saja. Dan yang paling penting untuk posisi akarnya teman-teman, bisa teman-teman langsung atur, istilahnya arah tumbuh akarnya ya diatur agar sesuai dengan gerak batang pohon yang kita program ya. Walaupun nantinya akan dibuang atau dipakai ya, tapi bagusnya untuk program awal seperti ini teman-teman bisa anggap semua akarnya akan dipakai ya. Sebenarnya untuk program kimang gabungan seperti ini langsung dirapatkan lah pada proses pertama penggabungan juga boleh, tapi resikonya mungkin ada beberapa batang yang akan mati karena tidak kena sinar matahari ataupun berebutan makanan ya teman-teman. Jadi kami gabungkan sedikit demi sedikit saja. Yang tadi awalnya cuma pakai ini sekitar 25, dan misalkan masih banyak rongga ya atau telah kosong. Kemudian setelah beberapa bulan, ini selang 3 bulan lah kurang lebihnya, kami tambah lagi untuk telah yang masih kosong. Mungkin ini 6 bulan lagi sudah menempel ya
di beberapa titik. Dan pastinya yang paling pertama menempel adalah batang-batang yang sudah berimpitan dari awal ya teman-teman. Kalau yang masih agak renggang itu menunggu proses pembesarannya. Setelah teman-teman selesai menambah-nambahkan cabangnya, tinggal teman-teman ikat ya. Di sini kami pakai karet ban bekas ya teman-teman. Karet ban bekas itu kami kira bagus ya, karena semakin kencang ditarik, karet ban bekas itu kan elastis, maka ikatannya kan semakin kencang ya teman-teman. Jadi cabang-cabang ini akan berhimpit dan tertekan nantinya, artinya saling menekan satu sama lain, sehingga akan mempercepat proses pelengketan ya. Artinya dari sekian cabang kemudian lengket akan menjadi satu pohon yang utuh ya teman-teman. Selain menggunakan karet ban, teman-teman juga bisa pakai kawat bonsai biasa ya, kawat aluminium. Tapi kalau pakai kawat bonsai biasanya pakai ukuran agak besar ya, tujuannya agar ikatnya lebih kuat. Setelah selesai penambahnya, bisa teman-teman langsung tanam lagi ya. Yang dalam proses penanaman kembali ini yang paling penting itu pengarahan akarnya kembali teman-teman. Akar yang sudah panjang itu diarahkan ya, biar tidak saling bersilangan dan tidak saling berebutan makanan teman-teman. Untuk medianya, untuk kimeng saya rasa banyak versi ya. Ada yang pakai full pasir malang, ada yang pakai tanah, ataupun pasir bangunan atau pasir kali. Karena kimeng termasuk suka semua media, atau gampang lah untuk medianya. Yang terpenting medianya poros ya teman-teman, karena kimeng tidak terlalu suka untuk media yang terlalu basah ya, ataupun airnya lama mengendap atau mengenang di bagian-bagian akarnya. Biasanya itu akan membuat bonsai kimeng kita menjadi busuk akar ya. Untuk pupuknya mungkin kami akan isi sebulan lagi ya di bagian atas medianya. Setelah pohon kimeng ini benar-benar subur ya, hidup ya, sudah ada penarikan di bagian cabangnya, baru akan kami tambah pupuk. Dan pupuk yang akan kami pakai mungkin nanti kotoran kambing ataupun kotoran sapi yang sudah bercampur dengan tanah ya, untuk kotoran sapinya. Dan kami tidak akan lakukan pemupukan yang terlalu banyak teman-teman. Mungkin untuk pohon yang sebesar ini kami pakai sekitar setengah kilo ya, untuk jangka waktu mungkin 3 bulanan lah baru kami pupuk lagi. Bagusnya seperti itu teman-teman, jangan pakai kasih pupuk yang terlalu banyak, karena pemupukan yang terlalu over juga bagus untuk pohon, bisa membuat pohonnya mati teman-teman. Jadi bagusnya sedikit tapi rutin lah. Oke teman-teman, sudah selesai ya proses penambahan untuk program kimeng gabungannya. Ini ditambah lumayan banyak ya cabang, maksudnya cabang untuk merapatkan bodinya ya, sekitar 10 cangkokan lebih ya. Ini tadi ditambah, kemudian yang ini lagi, ini ya. Masih agak longgar, tapi segini udah cukup lah, karena nanti juga ini kan membesar, nanti rongga-rongganya ini kan menutup dengan sendirinya.
oleh cabang-cabang ini nanti kalau udah besar bentuk satu pohon ya, satu pohon yang lumayan besar. Ini lingkarnya sekitar 45 ya kurang lebih. Akarnya juga kelihatan sangat mengembang ya. Kemudian di bagian belakang, yang belakangnya ya, ini lebih rapat ya, ini lebih cepat untuk menyatunya ya. Sebenarnya semakin rapat semakin cepat ya menyatunya. Tadi yang ditambah ini dan cabang ini dan ini ya. Dan untuk di belakangnya udah diperkirakan ya baiknya pakai ini tambahannya tadi. Kemudian untuk medianya dipakai pasir bangunan yang udah diayak ya, yang halus, kemudian dicampur dengan sekam mentah dan sedikit sekam bakar ya untuk pupuknya. Untuk talangnya pakai batu bata ya seadanya. Lumayan untuk belajar program lah. Baik teman-teman, segitu saja video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Tetap semangat belajar bonsai.